terlebih dahulu ya. Untuk kelas 2-nya ada yang tidak hadir. Oh ya, semua hadir. Untuk kelas 3-nya gimana? Semua hadir ya. Kita harus membiasakan diri sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Ya, bagus. Sekarang, untuk makin semangat belajarnya, mari kita tepuk PPK. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak, siapa di antara kalian yang rajin sarapan pagi di rumah sebelum ke sekolah? Ya, semua rajin ya. Tapi sebelum sarapan, apakah anak-anak ingat berdoa terlebih dahulu? Ya, bagus. Sebelum kita sarapan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas 2, sekarang Ibu akan melanjutkan tema 8, keselamatan dan perjalanan. Subtema 1, aturan kebersamaan di rumah. Pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pertama Ibu akan sampaikan tujuannya. Yang pertama yaitu dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan kepenggunaan huruf kapital, nama Tuhan, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Terus yang kedua, dengan tanya jawab dapat menemukan penggunaan huruf kapital nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Terus yang ketiga, dengan mengamati kata ganti Tuhan, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital nama Tuhan yang benar. Terus yang keempat, dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Terus untuk kelas 3-nya, kita akan melanjutkan tema 8 yaitu Praja Muda Karena. Subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran matematika. Dengan tujuan yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar. Nah, untuk anak-anak kelas 2, coba buka halaman 18. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti, dengan setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Dan yang ketiga, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan. Jadi, kata Tuhan di depannya, huruf D-nya harus berawalan dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri itu adalah nama seseorang, termasuk nama kita sendiri. Nah, sekarang untuk kelas 2-nya, bentuk kelompok menjadi 4 kelompok dan buka halaman 19, kerjakan tugas di sana, nanti presentasikan masing-masing ke depan kelas. Nah, untuk kelas 3-nya sekarang belajar tentang sudut. Coba lihat gambar di halaman 20. Ada seseorang yang menaikkan tangannya dengan hormat gerak. Kita lihat sudutnya di tangannya itu membentuk sudut. Sudut dibentuk oleh 2 garis lurus
derajat. Tapi meskipun garis ini lurus, panjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Satuan sudut adalah derajat. Kita bisa lihat busur derajat di sini. Ada 0 derajat, ada 10 derajat, ada 20 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, sekarang untuk kelas 3-nya bentuk kelompoknya menjadi 5 kelompok.